Baik, sebelum kita memulai presentase kita, marilah kita mengucapkan doa sebelum kita memulai materi kita. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga di setiap aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam. Berdoa selesai. Baik, saya akan coba memaparkan tentang profil pelajar Pancasila, yang dimana pada kegiatan NKT kita tentang latihan implementasi pembelajaran sekolah penggerak, yang dimana di dalamnya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Hal yang menjadi latar belakang dan landasan yuridis profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan serta visi misi presiden. Yang kedua, visi dan tujuan pendidikan terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat dan Sisdiknas pasal 3. Fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya, penanaman profil pelajar Pancasila bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu pelajar. Pancasila untuk mendukung seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki setiap pelajar di Indonesia. Profil pelajar Pancasila kemudian dirumuskan dari pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat memiliki potensi global dan berperilaku sesuai dengan pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, definisi profil pelajar Pancasila, diantaranya adalah profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Bu, ininya dimunculkan, Bu. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Bu Mariani, ini bisa dimunculin nggak coba? Yang selanjutnya, 1. Nggak kebaca kalau di sini, Bu. Bu, ini nggak kebaca, jadi dimunculkan bisa. Ininya, nih. Yang definisi profil pelajar Pancasila ini munculkan, Bu. Profil yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. Bu Mariani, Ya. Bu, ini nggak agak kebaca gitu kan, biar ini bisa dimunculkan. Satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam bentuk akhlak yang mulia, baik dalam beragam akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Dua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, serta berkeadilan sosial. 3. Mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana dan merefleksi proses. Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bagian dari profil Pancasila yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, dari bagian daripada profil Pancasila, bernalar kritis. Pelajar Indonesia sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penuh penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi setiap permasalahan. Bisa diperhatikan, Bapak Ibu, di sini terdapat ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Uraian yang pertama, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak juga kepada bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global,
mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, interaksi antar budaya, refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga dalam profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong. Adanya kolaborasi, kepedulian, dan perlunya kita harus berbagi. Yang elemen yang keempat di dalam profil pelajar Pancasila adalah mandiri, memiliki pemahaman diri dan situasi, serta adanya regulasi diri. Yang kelima, dimensi dalam profil Pancasila bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang selanjutnya adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila adalah kreatif, di mana kita menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya yang tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi, dan permasalahan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita elemen dan profil Pancasila, kita lanjut ke kegunaan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dasar dan tujuan pendidikan dalam profil Pancasila merupakan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam pasal 3. Profil pelajar Pancasila yang selanjutnya, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila ini juga mengacu kepada Ki Hajar Dewantara yang mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting dijadikan acuan sistem bagi pendidikan nasional. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita tujuan visi pendidikan format yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil Pancasila, pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu lihat pada layar penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian, dihidupkan dalam diri setiap individu. Pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam pelajar Indonesia, budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di sekolah. Pelajar Indonesia bisa lihat pada layar Bapak Ibu, itu ada intrakurikuler, yang dimana muatan pembelajaran kegiatan merupakan pengalaman belajar, proyek, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri ini, maka kita juga dengan apa yang diberikan BNKT dalam melalui LMS
dapat kita jadikan acuan di dalam sekolah guru penggerak walaupun kita masih dalam tahap memulai. Kita akhiri berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah. Om Shanti 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 Om Sahe. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Nah, itu baru bergabung bisa itu. Bu Fitriyanti itu.